Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita akan membongkar sebuah ide yang sangat kuat dan sejujurnya cukup meresahkan. Sebuah mekanisme tersembunyi yang mungkin selama ini telah membentuk dunia kita tanpa kita sadari sama sekali. Oke, kita langsung mulai aja ya. Coba deh, pikirin. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya kita sering banget menerima sebuah sistem atau kebijakan yang kalau dipikir-pikir lagi, jelas-jelas merugikan kita? Aneh kan? Nah, inilah misteri besar yang akan coba kita pecahkan hari ini. Jawabannya mungkin ada di dalam sebuah teori yang kuat banget dari Naomi Klein yang disebut doktrin kejutan. Dan percayalah, ini adalah satu ide yang bisa benar-benar mengubah cara kita semua melihat dunia. Jadi, inti konsepnya adalah kapitalisme bencana. Gini, ini bukan soal persuasi atau bujuk rayu, sama sekali bukan. Ini adalah tentang mengeksploitasi trauma. Bayangin deh, ketika sebuah masyarakat lagi terguncang hebat, pertahanan mereka kan pasti lagi lemah banget tuh. Nah, momen itulah yang dimanfaatkan untuk mendorong masuk agenda-agenda radikal yang kalau dalam keadaan normal, wah pasti bakal ditolak mentah-mentah. Dan prosesnya ini luar biasa efektif. Cuma ada 3 langkah. Pertama, ada guncangan, sebuah krisis besar yang bikin kita semua bingung dan takut. Kemudian, kita masuk ke fase regresi. Di sini, kita jadi seperti anak kecil yang lagi ketakutan, yang cuma pengen cari figur otoritas untuk menyelamatkan kita. Dan di momen paling rentan inilah terjadi penulisan ulang, di mana aturan mainnya dirombak total pas kita semua lagi nggak memperhatikan. Jadi, apa sih tujuan dari semua guncangan ini? Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah tabula rasa. Itu bahasa Latin yang artinya kertas kosong. Sebuah kondisi di mana ingatan kolektif kita seolah terhapus, perlawanan kita lumpuh, dan masyarakat jadi kayak selembar kertas kosong yang siap ditulis ulang oleh siapapun yang sedang memegang pena. Biar kita benar-benar paham seberapa kuatnya ide ini, kita perlu mundur sedikit dan lihat cetak biru aslinya. Sebuah analogi yang lahir dari eksperimen yang jujur aja cukup mengerikan. Logikanya tuh datang dari tempat yang agak kelam. Coba kita bandingkan. Di satu sisi, ada Dr. Ewan Cameron yang didanai CIA untuk menggunakan terapi kejut listrik buat secara harfiah menghapus kepribadian pasiennya. Tujuannya, menciptakan kertas kosong di dalam pikiran manusia. Nah, di sisi lain, ada ekonom Milton Friedman. Dia menerapkan logika yang persis sama, tapi ke sebuah negara. Dia berteori, hanya krisis besar, sebuah terapi kejut ekonomi yang bisa menciptakan tabula rasa bagi sebuah bangsa untuk mau menerima kebijakan pasar bebas yang paling radikal. Logikanya sama persis, cuma skalanya beda jauh banget ya. Oke, sekarang kita lompat ke era yang lebih modern. Gimana doktrin ini beradaptasi di abad ke-21? Ternyata, guncangan modern itu targetnya bukan cuma ekonomi lagi, tapi sesuatu yang jauh lebih personal, data pribadi kita. Peristiwa 9/11 itu adalah guncangan global yang luar biasa dahsyat. Di tengah ketakutan dan kebingungan kolektif itu, fokus kita semua cuma satu, keamanan. Nah, di tengah kabut trauma inilah, tanpa kita sadari, terjadi sebuah pencurian besar-besaran, data pribadi kita. Kita dibilangin, ini adalah harga yang harus dibayar demi keamanan. Dan karena kita lagi terguncang, ya kita setuju aja. Coba deh lihat seberapa cepat pembalikan ini terjadi. Sebelum 9/11, publik tuh lagi gencar-gencarnya menolak pelanggaran privasi oleh perusahaan teknologi. Tapi, boom, setelah guncangan itu, narasinya berbalik 180 derajat. Privasi yang tadinya dianggap hak, mendadak jadi kemewahan yang nggak bisa kita miliki. Dan pengawasan itu jadi sebuah keharusan. Cepat banget kan perubahannya? Oke, mungkin sejauh ini kedengarannya kayak teori konspirasi yang besar dan jauh di sana ya. Tapi, gimana kalau saya bilang doktrin ini juga bekerja ke kita setiap hari, dalam skala mikro yang jauh lebih kecil, dan sumbernya ada di saku kita sendiri? Pernah kan lihat notifikasi kayak gini? Ini yang namanya guncangan fungsional. Sesuatu tiba-tiba berhenti berfungsi dan butuh perhatian kita sekarang juga. Entah itu ponsel kita, laptop kita, aplikasi kita, semuanya seolah-olah teriak, lakukan sesuatu, sekarang! Dan pas kita lagi panik karena guncangan kecil itu, pas kita cuma pengen aplikasi kita jalan lagi, malah muncul layar ini. Jujur deh, siapa yang punya waktu atau energi buat baca puluhan halaman dokumen legal di saat kayak gitu? Ya nggak ada kan? Jadi, ya udah kita lakuin ini. Kita klik tombol ajaib itu. Saya setuju. Nggak sadar setiap klik tanpa mikir itu adalah sebuah penyerahan diri kecil-kecilan.
sebuah penghapusan mikro terhadap kendali kita. Kita secara sukarela mengubah diri kita jadi kertas kosong, tempat para algoritma menulis aturan-aturan baru dalam hidup kita. Oke, ini semua kedengarannya emang suram banget ya. Tapi jangan pesimis dulu. Ada kok cara buat melawannya. Yuk, sekarang kita bahas gimana caranya kita bisa menolak untuk jadi sekedar kertas kosong. Pertama, kita harus sadar kalau kebingungan kita itu bukan kebetulan, itu disengaja, itu dirancang. Coba perhatiin deh, mereka pakai jargon teknis yang bikin pusing, antar muka yang manipulatif, dan aturan yang gonta-ganti terus tanpa penjelasan. Tujuannya apa? Biar kita terus-terusan bingung. Jadi, disorientasi kita itu bukan efek samping, tapi memang itulah produk yang mereka inginkan. Nah, disinilah kita sampai pada jawaban dari pertanyaan paling awal tadi. Kita menerima semua ini, pengawasan massal, atau kebijakan yang merugikan, bukan karena kita berhasil diyakinkan oleh argumen yang hebat. Bukan. Kita menerimanya karena kita sengaja dibuat bingung, dibuat lelah, dan dibuat kehilangan arah oleh guncangan-guncangan yang nggak ada habisnya, baik yang skalanya besar maupun yang kecil sehari-hari. Tapi, di sinilah letak kelemahan terbesarnya. Seluruh strategi ini cuma bisa berhasil kalau kita nggak tahu apa-apa. Doktrin kejutan ini tuh pada dasarnya kayak trik sulap. Kelihatannya ajaib, tapi kekuatannya langsung hilang begitu penonton tahu rahasia di balik triknya. Jadi apa penawarnya? Sederhana banget, kesadaran. Cukup dengan kita paham kalau krisis itu bisa dan sering dijadikan alat, kita udah mulai melucuti kekuatan mereka. Gampangannya, kalau kita udah tahu cara kerja sebuah trik, kita nggak bakal gampang ketipu lagi kan? Jadi, saya mau tutup sesi kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Guncangan dan krisis itu pasti akan datang lagi. Itu bukan pertanyaan jika, tapi kapan. Nah, pertanyaannya adalah, saat krisis berikutnya datang, siapa yang akan menulis di atas kertas kosong Anda? Apakah Anda akan membiarkan orang lain yang melakukannya? Atau Anda yang akan mengambil pena itu dan menulisnya sendiri? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.